Ini adalah kisah sosok sang penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Ikuti kisahnya dari awal sampai selesai, agar tahu kisah yang sesungguhnya. Dan beginilah kisah selengkapnya. Dahulu kala, di sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Kandita. Ia adalah putri tunggal Raja Munding Wangi, seorang raja yang bijaksana dan sangat mencintai rakyatnya. Dewi Kandita dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena hatinya yang lembut dan penuh kasih kepada semua makhluk. Namun kebahagiaan Dewi Kandita tidak berlangsung lama. Permaisuri Raja, ibu kandungnya, meninggal dunia saat Dewi Kandita masih kecil. Kesedihan itu membuat Raja Munding Wangi memutuskan untuk menikah lagi demi memberikan sosok ibu bagi putrinya. Sayangnya, ibu tiri Dewi Kandita ternyata penuh iri hati terhadap kecantikan dan keagungan Dewi. Pada suatu malam, ibu tiri Dewi merancang siasat jahat. Dengan bantuan seorang tabib hitam, ia mengutuk Dewi Kandita dengan penyakit kulit yang sangat parah. Tubuh Dewi yang halus berubah menjadi penuh borok dan luka. Melihat kondisi ini, Raja Munding Wangi sangat berduka, namun ia tidak tahu bahwa ini adalah ulah istrinya sendiri. Desakan dari para penasihat kerajaan membuat Raja mengambil keputusan berat, mengasingkan Dewi Kandita dari istana untuk menjaga wibawa kerajaan. Dengan hati yang remuk, Dewi Kandita meninggalkan istana seorang diri. Ia berjalan tanpa arah, mengarungi hutan belantara, hingga akhirnya tiba di tepi Laut Selatan. Dengan air mata mengalir, Dewi Kandita memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk mengakhiri penderitaannya. Tiba-tiba, ombak besar datang menghampirinya, seolah-olah lautan menyambut kedatangannya. Suara gaib dari dalam laut berkata, "Masuklah ke dalam laut ini, wahai putri yang terkutuk. Air kami akan menyembuhkan lukamu dan memberimu kehidupan baru." Dewi Kandita merasa tenang dan perlahan memasuki air laut yang biru. Begitu tubuhnya tenggelam, luka-luka di kulitnya menghilang dan kecantikannya kembali. Tidak hanya itu, Dewi Kandita pun diberikan anugerah kekuatan gaib. Ia diangkat menjadi Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang memegang kendali atas lautan dan semua makhluk di dalamnya. Sejak saat itu, legenda Nyai Roro Kidul mulai menyebar. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh wibawa, misterius, dan kadang membantu manusia yang membutuhkan. Namun, ia juga bisa menjadi murka jika ada yang merusak keseimbangan alamnya. Bertahun-tahun setelah Dewi Kandita menjadi Nyai Roro Kidul, nama Sang Ratu Laut Selatan menjadi buah bibir di seluruh Jawa. Ia dikenal sebagai penjaga lautan yang penuh wibawa, sekaligus pelindung yang adil bagi mereka yang menghormati alam dan laut. Namun, ia juga menjadi sosok yang ditakuti oleh para nelayan dan pelaut yang berani menantang kuasa laut. Pada masa itu, di tanah Mataram, berdiri sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja muda bernama Panembahan Senopati. Ia adalah pendiri dinasti Mataram yang dikenal memiliki ambisi besar untuk menyatukan Jawa. Namun, perjalanan menuju kejayaan kerajaan tidaklah mudah. Banyak pertempuran yang harus dilalui, serta hambatan dari kekuatan gaib yang tak terlihat. Panembahan Senopati menyadari bahwa untuk menjaga kestabilan kerajaannya, ia membutuhkan dukungan bukan hanya dari manusia, tetapi juga dari alam dan makhluk halus yang menguasai wilayah-wilayah penting, termasuk Laut Selatan. Maka, ia memutuskan untuk melakukan tapa brata di tepi pantai Laut Selatan. Dengan penuh keyakinan, Senopati bertapa di bawah rimbunan pohon pandan, memohon restu dari alam semesta. Selama 7 hari 7 malam, ia bermeditasi tanpa makan dan minum, menahan hawa nafsu, dan memperdalam koneksinya dengan dunia gaib. Pada malam ke-7, tiba-tiba gelombang besar muncul dari lautan, diikuti oleh angin kencang yang membawa aroma garam dan bunga melati. Dari balik ombak, muncullah sosok perempuan dengan kecantikan yang luar biasa. Tubuhnya bersinar kehijauan, rambut panjangnya melambai seperti ombak, dan matanya memancarkan aura wibawa. Ia adalah Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, ia berkata, "Wahai Panembahan Senopati, apa yang engkau cari hingga mengganggu ketenangan lautku?" Senopati membuka matanya dan menunduk hormat. "Wahai Ratu Laut Selatan, aku datang bukan untuk mengganggumu, tetapi untuk memohon restumu. Aku ingin membangun sebuah kerajaan yang besar, sebuah tanah yang sejahtera bagi rakyatku. Namun, aku sadar bahwa aku membutuhkan dukunganmu untuk menjaga keseimbangan alam dan kerajaanku.
Nyai Roro Kidul terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Permintaanmu besar, wahai Raja Mataram. Apa yang kau tawarkan sebagai gantinya? Senopati menjawab dengan tegas. Aku bersumpah untuk menjaga hubungan manusia dan alam agar tetap harmonis. Aku akan menghormati kekuasaanmu atas Laut Selatan dan memastikan rakyatku tidak merusak wilayahmu. Nyai Roro Kidul mengangguk puas. Jika demikian, aku akan memberimu restu. Namun ingatlah, sumpah ini adalah janji suci yang tidak boleh kau langgar. Aku akan selalu mengawasi kerajaanmu. Sejak pertemuan itu, Nyai Roro Kidul menjadi pelindung gaib kerajaan Mataram. Hubungan spiritual antara Senopati dan Nyai Roro Kidul melahirkan legenda bahwa setiap Raja Mataram dan kerajaan penerusnya harus menjalin hubungan batin dengan Sang Ratu Laut Selatan untuk menjaga keharmonisan kerajaan. Namun, Nyai Roro Kidul tidak hanya memberikan restu, ia juga memperingatkan bahwa siapapun yang mengkhianati perjanjian ini akan menerima murkanya. Dari sinilah hubungan mistis antara kerajaan Jawa dan Laut Selatan terus terjaga hingga hari ini. Bertahun-tahun setelah perjanjian antara Panembahan Senopati dan Nyai Roro Kidul, kerajaan Mataram berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di tanah Jawa. Hubungan antara kerajaan dan Laut Selatan tetap harmonis. Namun, tidak semua raja penerus Senopati menghormati perjanjian suci itu. Salah satu raja penerus yang terkenal sombong dan menganggap dirinya tidak membutuhkan bantuan gaib adalah Raja Wirabumi. Ia seorang raja muda yang ambisius dan kerap mengabaikan adat istiadat yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Wirabumi bahkan menganggap kisah tentang Nyai Roro Kidul hanyalah mitos belaka. Pada suatu malam, Wirabumi mengadakan pesta besar di istana. Ia mengundang para bangsawan dari seluruh penjuru Jawa untuk menunjukkan kekayaannya. Namun, pesta itu menjadi awal dari bencana. Dalam kemegahan pesta tersebut, Raja Wirabumi memerintahkan agar nelayan menangkap ikan secara besar-besaran di Laut Selatan, bahkan hingga merusak terumbu karang. Ia juga membiarkan rakyatnya membuang limbah ke laut tanpa memikirkan akibatnya. Nyai Roro Kidul, yang selama ini menjaga keselarasan laut, merasa murka. Ia memutuskan untuk memberikan peringatan kepada Raja Wirabumi. Pada malam itu, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah Laut Selatan, membawa ombak besar yang menggulung ke daratan. Istana Wirabumi terguncang, dan sebagian besar tamu yang menghadiri pesta mulai panik. Tiba-tiba, di tengah badai muncullah sosok Nyai Roro Kidul dengan wujud yang sangat menyeramkan. Rambutnya terurai liar seperti ombak yang ganas, dan matanya menyala hijau terang. Suaranya menggema memecah malam. Wahai Raja Wirabumi, engkau telah melanggar perjanjian leluhurmu. Ketamakanmu telah merusak lautku dan mengabaikan sumpah para pendahulumu. Kini saatnya engkau menerima hukumanku. Wirabumi yang ketakutan mencoba melawan dengan memerintahkan para prajuritnya menyerang Nyai Roro Kidul. Namun, senjata-senjata mereka tidak mampu menyentuh Sang Ratu Laut. Dengan kekuatan gaibnya, Nyai Roro Kidul menciptakan pusaran air yang menenggelamkan sebagian istana. Laut yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan amarah. Tidak hanya itu, Nyai Roro Kidul memberikan kutukan kepada Wirabumi dan keturunannya. Ia berkata, "Mulai hari ini, siapapun yang melanggar perjanjian ini akan menghadapi amarahku. Keturunanmu akan mengalami nasib tragis jika mereka mengabaikan hubungan dengan Laut Selatan." Setelah mengucapkan kutukan itu, Nyai Roro Kidul menghilang kembali ke laut. Raja Wirabumi tidak selamat dari amukan badai tersebut, dan kerajaannya mengalami kemunduran drastis setelah kejadian itu. Sejak peristiwa tersebut, keturunan Raja-Raja Mataram menjadi sangat berhati-hati. Setiap penguasa yang naik takhta selalu melakukan ritual penghormatan kepada Nyai Roro Kidul di Laut Selatan, seperti labuhan atau persembahan untuk meminta perlindungan dan menjaga hubungan harmonis dengan alam. Namun, legenda ini tetap menjadi pengingat bahwa hubungan antara manusia, alam, dan makhluk gaib harus senantiasa dijaga. Kesombongan dan ketamakan hanya akan membawa kehancuran. Legenda ini masih jadi tanda tanya besar tentang kebenarannya. Untuk itu, bijaklah dalam menyikapinya. Ambil hal positifnya saja dan buang hal buruknya dalam sebuah cerita ini. Itulah sepenggal kisah singkat sosok penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul.